Lukaku, Lautaro, è solo, è gol, è gol, è gol! Si gira, attenzione, va al tiro, è gol, è gol! It's found a cross as well, it's towards Correa! And now Barilla, and this is Darmian, and it's... Sang kiper andalan Andre Onana diboyong oleh Manchester United. Inter Milan justru kini melirik sang mantan kiper Red Devils David De Gea sebagai pengganti. Jika hal itu terjadi, sepertinya akan menjadi ajang persaingan bagi dua kiper untuk mensukseskan masing-masing klub barunya. Menghadapi musim baru, Inter mulai menyusun strategi baru demi mendongkrak performa skuad. Kali ini nanti Minutes akan mencoba merangkum starting line up Inter Milan sebagai berikut. Inter Milan cukup sibuk di bursa transfer musim panas ini untuk menyambut kompetisi 2023-2024. Merah Suri melakukan sedikit perombakan dalam skuadnya demi tampil lebih baik musim depan. Pada musim lalu, pasukan Simone Inzaghi mampu meraih 2 gelar domestik, Coppa Italia dan Supercoppa Italiana. Inter juga tampil di final Liga Champions. Skema 3-5-2 adalah formasi yang fanatik diterapkan oleh Simone Inzaghi. Ia selalu menggunakan formasi tersebut selama 2 musim menukangi Inter Milan. Namun, perubahan terjadi di skuad Inter pada musim panas ini. Sejumlah pemain penting sudah dipastikan meninggalkan Giuseppe Meazza, Milan Skriniar, Edin Dzeko, Roberto Gagliardini, Danilo De Ambrosio, hingga Samir Handanovic pergi karena kontraknya habis. Sementara Marcelo Brozovic dijual ke Al Nassr. Inter juga diprediksi berpisah dengan Romelu Lukaku. Striker asal Belgia tersebut harus kembali ke Chelsea karena masa pinjamannya berakhir. Robin Gosens juga masuk dalam daftar pemain yang mungkin akan meninggalkan Inter. Sementara Andre Onana tinggal selangkah lagi bergabung dengan Manchester United. Namun Inter tak cuma melepas sederet pemain, tetapi juga telah mendatangkan beberapa amunisi baru. Kiper. Kita mulai dari kiper. Kepergian Onana juga diikuti dengan keputusan Nerazzurri melepas Samir Handanovic. Dengan hilangnya 2 kiper, Inter dipastikan harus mencari pengganti. La Gazzetta dello Sport menyebut Inter membidik De Gea. Negosiasi tentu tidak akan sulit-sulit amat karena De Gea tak punya klub. Soalnya cuma terkait gaji, apakah De Gea bisa dibayar tidak terlalu mahal. Terbaru, mantan kiper Manchester United itu dikabarkan menolak penawaran dari Inter Milan. Sebab dikabarkan ia lebih memilih bergabung dengan klub Spanyol ketimbang bermain di Liga Italia. Namun, Inter Milan masih mempunyai beberapa opsi untuk penjaga gawang. Anatoly Trubin dari Shakhtar Donetsk juga menjadi incaran. Klub besar Ukraina itu dikabarkan meminta 20 juta euro atau Inter menawar 10 juta euro. Kiper Bayern Munich Yann Sommer tetap menjadi target utama Inter jika keduanya datang. Sommer berpeluang besar menjadi kiper utama karena pengalamannya. Sementara Trubin dipersiapkan untuk menjadi kiper masa depan Nerazzurri. Lini belakang. Inter sepertinya tidak akan melakukan perubahan di sektor pertahanan. Alessandro Bastoni akan menempati pos bek tengah sebelah kiri. Musim lalu Bastoni bisa dikatakan berkembang pesat di skuad Inter Milan. Ia menunjukkan performa yang apik dan menjadi tembok yang sulit dilewati di garis pertahanan Nerazzurri. Apiknya performa Bastoni ini menarik perhatian Manchester United dan Chelsea. 2 raksasa IPL itu berminat untuk membajak sang bek di musim panas nanti. Namun kedua klub ini nampaknya bakal gigit jari. Pasalnya Bastoni tidak berencana untuk meninggalkan Inter Milan dalam waktu dekat ini. Jantung pertahanan mutlak menjadi milik Francesco Acerbi. Inter baru saja menebus bek veteran itu secara permanen dari Lazio. Sementara pos bek tengah kanan bakal ditempati Matteo Darmian. Mantan pemain Manchester United itu tampil cukup baik menggantikan posisi Milan Skriniar. Ini tengah. Inter harus berpisah dengan Marcelo Brozovic. Namun, posisi gelandang bertahan bisa dimainkan dengan baik oleh Hakan Calhanoglu. Simone Inzaghi dianggap telah menemukan peran yang cocok untuk Hakan Calhanoglu dan sangat bermanfaat bagi keseimbangan Inter Milan. Sebagai partner Calhanoglu di lini tengah, Inter punya gelandang energik Nicola Barella.
Performanya yang luar biasa dalam musim ini membuat Manchester United berencana untuk merekrut Nicolo Barella di musim panas ini. Namun Inter Milan membandrol sang gelandang dengan harga yang sangat tinggi. Inter memasang harga yang cukup mahal karena kontrak Barella masih cukup panjang. Selain itu, performa sang gelandang juga sudah teruji sehingga Inter ingin memaksimalkan penjualan pemain timnas Italia tersebut. Adapun David Protesi akan melengkapi 3 gelandang dalam skema Inzaghi. Di posisi bek sayap, Federico Di Marco akan menjadi pilihan utama di sektor kiri. Bek sayap andalan Inter Milan ini menjalani musim yang fantastis. Ia tak tergantikan di sektor kiri skuad besutan Simon Inzaghi. Pemain berusia 25 tahun itu adalah roda penggerak utama dalam mesin Simon Inzaghi selama musim 2022-2023. Beroperasi sebagai bek sayap kiri dalam formasi 3-5-2, Di Marco berkontribusi dengan 6 gol dan 10 assist dalam 50 penampilan di semua kompetisi. Sementara sisi kanan akan ditempati Denzel Dumfries. Lini depan, Edin Dzeko sudah meninggalkan Inter pada musim panas ini. Sebagai gantinya, Nerazzurri berhasil mendatangkan Marcus Thuram. Dia diakini telah menandatangani kontrak senilai 6,5 juta euro per musim hingga Juni 2028. Ini adalah pembelian yang cukup baik untuk Inter. Hal tersebut karena Inter mendapatkannya dengan status bebas transfer dari Borussia Mönchengladbach. Pemain Prancis itu bakal menjadi pilihan utama di lini depan. Inter Milan telah mengumumkan Marcus Thuram sebagai pemain anyar. Anak dari Lilian Thuram itu dianggap pemain yang sangat cepat. Thuram akan menemani striker utama Lautaro Martinez. Inter juga masih berusaha untuk kembali merekrut Romelu Lukaku dari Chelsea. Jika transfer ini bisa terwujud, Lukaku bakal jadi salah satu opsi untuk mengisi lini depan. Itulah tadi perkiraan starting line up Inter Milan versi 90 Minutes. Akankah dengan perombakan ini dapat mendongkrak performa skuad asuhan Inzaghi? Mungkinkah skuad ini mengantarkannya menjuarai Eropa? Tuliskan jawabanmu di kolom komentar ya. Sampai jumpa.